Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel Pembelajaran Matematika Mudah Menggunakan Nalar. ASC Channel ini kreatornya adalah Bapak Samsul Junaidi, adalah saya sendiri, pemilik LPB ASC, Airlangga Student Center di Surabaya. Ada juga yang melesetkan ASC itu adalah Ayah Samsul cerdas. Itu. memang Ayah Samsul itu sangat cerdas. Oke ya, itu hanya intermezzo. Pagi ini saya akan membahas tentang matematika kelas 11, ya, tentang lingkaran, atau tepatnya kita bahas subbab lingkaran dan garis singgung. Kelas 11 SMA ya, kurikulum Merdeka atau sering dikenal dengan Merdeka Belajar. Nah, ini seperti ini, lingkaran dan garis singgung. Samsul Junaidi itu saya, lalu LPBSC itu milik saya, dan ASC Channel itu kreatornya adalah tim matematika ASC yang saya koordinir. Ya. Sebelum saya membahas tentang bab ini, mari kita ingat atau baca ini kalimat motivasi atau hikmah ya, untuk menyemangati kita bahwa tidak ada orang bodoh ya. Jadi dunia ini nggak ada orang bodoh. Yang ada itu apa? Adalah orang malas, tidak mau belajar sehingga dia bodoh, dan sombong. Sombong itu berarti apa? Dia merasa bisa terus, ya. Merasa bisa terus, meremehkan segala sesuatu. Sehingga apa? Karena merasa bisa, merasa segala sesuatu itu remeh, maka dia tidak mau belajar. Karena tidak mau belajar, maka dia sombong. Maka dia bodoh. Gitu. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita punya sifat malas dan sifat sombong. Ya. Agar kita ini rajin belajar dan kita tidak bodoh. Oke, yang pertama garis singgung lingkaran. Ini, perhatikan gambar ini, bahwa garis G ini adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O, yang berjari-jari R. Coba kita lihat keterangannya. Pada gambar di samping, garis G adalah garis yang menyinggung lingkaran berpusat di O. Ya. Garis G menyinggung lingkaran, di titik ini namanya titik singgung, lingkaran yang berpusat di O. Ya. Lalu ada satu hal yang perlu diingat, yaitu bahwa jari-jari lingkaran itu R ini loh. R selalu tegak lurus dengan garis singgung, selalu tegak lurus dengan ini. Jadi R ini dengan garis singgung tegak lurus. Di mana aja kalau R-nya ke sini, garis singgungnya di sini juga tegak lurus pasti ya. Pokoknya diingat-ingat bahwa jari-jari selalu tegak lurus dengan garis singgung. Nanti yang ini, teori yang ini terakhir ini yang akan sering kita manfaatkan untuk mengerjakan soal garis singgung lingkaran. Ya. Kita lihat contoh satu nih. Contohnya, diketahui jari-jari lingkaran yang berpusat di A adalah 10 cm. Dan dari titik P di luar lingkaran ditarik sebuah garis yang menyinggung lingkaran di titik B. Jika panjang garis singgung PB sama dengan 24, maka berapakah jarak titik P dari titik A? Coba kita lihat pembahasan. Nah, ini gambarnya ini. Ini loh. Lingkaran berjari-jari 10 berpusat di A. Ya, bro, dari kalimat soal tadi. P terletak di luar lingkaran. Dari P ditarik garis yang menyinggung lingkaran di titik B. Benar ya kalimatnya? Lalu, jika jari-jari lingkaran itu 10, panjang garis singgungnya adalah 24, berarti panjang PB ini 24. Yang ditanya adalah jarak titik P ke titik A. Berapa gitu ya. Nah, perhatikan segitiga ABB. ABB mana ini? A, P, B. Siku-siku di B. Kenapa? Iya, karena jari-jari dengan garis singgung selalu tegak lurus. Berarti ini siku-siku di sini. Kalau siku-siku berarti berlaku hukum Pitagoras ya, berlaku hukum Pitagoras. Ini berlaku rumus Pitagoras.
Bagaimana rumus Pitagorasnya ini? AB kuadrat, mana AB kuadrat ini? AB kuadrat ditambah sisi siku-siku yang lain yaitu BB kuadrat, ini BB kuadrat sama dengan yang panjang AB kuadrat. Ya, paham ya? Jadi sisi siku-siku ditambah sisi siku-siku semuanya dikuadratkan sama dengan yang panjang kuadrat. Panjang itu sering disebut sisi miring ya. Terus ini AP kuadrat ditulis ini ya. Sama dengan ini. Terus AB kuadrat ini di AB diganti 10, ini 10 kuadrat. Plus ini plus. BP diganti ini 24, berarti 24 kuadrat. Sama dengan ini tetap 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576. 100 ditambah 576 sama dengan 676. AP kuadrat sama dengan 676, berarti AP sama dengan akar 676, yaitu 26. Kalau hasilnya berupa bilangan bulat kayak gini, bukan bentuk akar, maka ada beberapa angka yang merupakan pasangan triple Pitagoras yang bisa kamu seperti berikut ini. Ntar, ini agak ada gangguan sedikit. Nah ini triple Pitagoras ya. Kalau ada segitiga seperti ini ya, untuk segitiga siku-siku, di sini A, di sini B, di sini C, pasangan dari angka-angka A, B, C itu seperti ini. Nah ini kalau A, B, C. Kalau A-nya 3, B-nya 4, maka C-nya pasti 5. Ya, pasti itu ya, 3, 4, 5. Atau pakai rumus Pitagoras tadi boleh, sama, pasti benar ya. Atau kelipatannya nanti, kalau 3 dikali 2 berarti 6, ini kali 2 juga 8, ini kali 2 juga 10. Kalau dikali 5, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25. Jadi bisa aja 15, 20, 25. Seperti itu ya. Jadi 3, 4, 5 dihafal, lalu kelipatannya. Kalau dikali 2, semuanya kali 2. Kalau kali 4, semuanya kali 4. Dan seterusnya. Triple Pitagoras yang lain mana? Nah, ini triple Pitagoras yang lain. 7, kalau A-nya 7, B-nya 24, maka C-nya pasti 25. Nah ini. Atau kelipatannya 14, 48, 50. Oke ya. Terus berapa lagi ini? 5, 12, 13. Kalau A-nya 5, B-nya 12, maka C-nya pasti 13. Atau kelipatannya. Seperti tadi itu. Tadi mana tadi? Seperti tadi itu kan di sini 10, ini 24, mau nyari ini berapa? Ya kali 2, 5 kali 2 kan 10. 12 kali 2 berapa? 24. 13 kali 2, 26. Nah, itu kita lihat ini. 10, 24, 26. Maka jawabnya 26 tadi. Ya, toh? Dan seterusnya ya. Beberapa nanti ada lagi angka-angka yang merupakan triple Pitagoras. Ya. Nanti dicari aja sendiri. Terus berikutnya. Garis singgung persekutuan luar. Mana garis singgung persekutuan luar? Nah ini. Kalau ini ada gambar ini, perhatikan gambar di atas, maka AB, A dan B masing-masing adalah pusat lingkaran. A dan B masing-masing pusat lingkaran. Maka CD adalah garis singgung persekutuan luar. CD ini CD ini. Garis singgung persekutuan luar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa membayangkan apa? Rantai sepeda ya. Kalau kamu punya sepeda pancal itu ya, sepeda untuk goes itu, ini ban belakang, ini ban depan, ini ban belakang. Ini kan biasanya ada rantai yang melilit itu, rantai. Maka yang ini disebut garis singgung persekutuan luar. Bisa dibayangkan ya. Untuk menghitung panjang CD, bisa pakai rumus Pitagoras kayak gini tadi. Panjang garis singgung persekutuan luar, CD sama dengan apa? AB kuadrat. AB itu mana ini? AB kuadrat dikurangi kurung, buka kurung tutup, R besar dikurangi R kecil, kurung tutup kuadrat. Ya. Jadi bisa pakai rumus ini nanti. Ya. Kalau nggak hafal rumus ini gimana? Ya pakai nalar kita dari gambar ini kita modifikasi atau kita tambahi sesuatu dan kita tetap bisa menghitung panjang garis singgung persekutuan luar tanpa menghafal ini. Makanya itu ikuti ASC channel ya, nggak perlu banyak menghafal rumus. Kalaupun rumusnya lupa, kita bisa pakai nalar kita sehingga tetap bisa menjawab suatu soal ya. Itulah kehebatannya kalau ikut ASC channel ya. Sekarang kita lihat
soalnya. Contoh 2 sekarang ya. Tadi contoh 1 sudah. Contoh 2 ini. 2 lingkaran masing-masing berjari-jari 7 dan 1 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran itu adalah 10, berapakah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut? Pembahasan kita lihat. Nah ini gambarnya misalnya. Ini lingkaran, pusatnya A, jari-jarinya 7. Ini lingkaran, pusatnya B, jari-jarinya 7. Jari-jarinya 1. Terus diketahui jarak kedua pusat itu 10 di soal tadi ya, 10. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar. Berarti CD berapa? Yang perlu diingat pertama adalah di sini tegak lurus. Di sini tegak lurus. Nah, kalau kita pakai rumus yang tadi itu, kita lihat. Perhatikan gambar di atas. R7. Dari mana ini 7? R ya. R kecil 1 ini. 1 ini. AB 10. Mana ini 10? Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar. Panjang CD. Maka pakai rumus tadi. Itu mana rumusnya? Nih, panjang garis singgung persekutuan luar CD sama dengan rumusnya tadi, AB kuadrat min kurung buka, R besar dikurangi R kecil kurung tutup kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, AB 10 ini 10 kuadrat, min ini tetap, kurung buka tetap, 7, R 7 ini 7. Dari situ dikurangi tetap, R kecil itu 1, ini 1 kuadrat. 10 kuadrat 100, ya. 10 kuadrat 100. Dikurangi ini tetap, 7 kurangi 1 berapa? 6. Kuadratnya 36. 100 kurangi 36. 64. Akarnya 64. 8. Berarti panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 8. Apa bisa pakai nalar kita? Tidak perlu menghafal rumus ini. Bisa ya. Coba kita lihat nih. Bagaimana jika tidak hafal rumus? Coba kita lihat. Nah ini gambarnya. Kita cukup nambahi ini. Garis yang coklat ini atau merah muda, merah tua ya ini. Garis ini sejajar dengan ini gitu loh. Maka ini karena panjang ini 1, ini juga 1. Karena ini 7, maka panjangnya ini 6 ya. Dari mana ini 7 kurangi 1, 6. Lalu perhatikan segitiga ABP, siku-siku di P. Kenapa? Karena tadi di sini siku-siku. Maka di sini juga siku-siku. Coba kita lihat. Buat garis bantu BP, sejajar CD ini. BP sejajar CD, sudah. Terus perhatikan segitiga ABP, siku-siku di P. Ini siku-siku di P. Maka kita pakai triple Pitagoras langsung. Ini 6, 10. Ini berapa? Coba kita lihat. Triple Pitagoras. Ini 3, 4, 5. 3 kali 2 berapa? 6. Ini 6-nya. 5 kali 2 berapa? 10. Yang ditanya yang ini. 4 kali 2, 8. Berarti jawabnya tanda tanya ini 8. Berarti panjang CD, panjang garis singgung persekutuan luar adalah 8. Sama dengan memakai rumus tadi. Nah ini. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. Ya, oke ya. Oke. Kita lihat contoh yang ya garis singgung persekutuan dalam. Bagaimana garis singgung persekutuan dalam itu? Nah ini. Ini gambarnya ini. Garis singgung persekutuan dalam itu ini. CE ya. CE. Oke. Perhatikan gambar di atas. Maka A dan B masing-masing adalah pusat lingkaran. Ini A, B. CE adalah garis singgung persekutuan dalam. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam itu dicari pakai rumus ini. CE sama dengan AB kuadrat ini min R plus R kuadrat. Bedanya dengan yang luar tadi, kalau yang luar ini minus. Kalau dalam di sini plus. Lainnya sama ya. Oke ya, kalau menghafal seperti itu. Contohnya kita lihat. Contoh 3. Diketahui dua buah lingkaran. Lingkaran satu berpusat di A, mempunyai jari-jari 5. Lingkaran 2 berpusat di B, mempunyai jari-jari 3. Jika panjang luas garis AB sama dengan 17, maka hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Coba kita lihat. Pembahasan ya. Nah ini gambarnya ya. Lingkaran berpusat di A, jari-jarinya 5.
Lingkaran berpusat di B, jari-jarinya 3. Jarak AB 17. Ditanya ini, panjang garis singgung bersentuhan di dalam ya. CE berapa? Kalau dalam itu ke dalam gini loh, berpotongannya di dalam. Kalau luar itu nanti berpotongannya di luar sini kalau di gambar ya. Nah, di sini berpotongannya. Oke ya. Perhatikan gambar di atas. R-nya 5, ini 5 ini. R kecil 3, ini. AB 17. Tinggal pakai rumus tadi. Panjang garis singgung persatuan dalam CE AB kuadrat min R tambah R. Tadi saya bilang ini bedanya. Kalau luar ini minus, kalau dalam ini plus. Ya. Tinggal masukkan angka 17 kuadrat. Min tetap min, kurung tetap kurung. R-nya ini 5, ini 5 ya. Plus tetap R kecil 3, ini 3 kuadrat. Ya. 17 kuadrat 289 min 5 tambah 3, 8 dikuadratkan 64. 289 kurangi 64 itu akar 225. Akar 225 berapa? 15. Ya, 15. Kalau pakai itu tidak pakai menghafal gimana? Tidak pakai menghafal, wah, sama aja ya. Ini jika tidak hafal rumus ya. Kita lihat. Nah ini. Kita asalnya kan gambarnya yang ini tadi. Ya. Tidak ada ini. Maka kita buat ini, CD ini. Dengan cara apa? Ini diperpanjang ke sana. Nah, itulah. Coba kita lihat uraiannya. Buat garis bantu BD. Mana BD ini loh. Jadi ini diperpanjang serot buat garis bantu BD sejajar dengan CE ya. Sejajar. Karena ini 3, maka ini juga 3. Karena ini 5, ini 3, 3 tambah 5 berapa? 8. Maka panjang ini 8. Nah, perhatikan segitiga ABD mana ini? ABD ya. Siku-siku di D ya, siku-siku di D. Maka pakai triple Pythagoras lagi. Ini ambil nih. 3 tambah 5 jadi 8 ini tulis 8, 15, 17. Ini dihafal juga ya. Ini termasuk triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras. 8, 15, 17. Atau kelipatannya. 16, 30, 34. Dan seterusnya ya. Oke ya. Berarti CE sama dengan BD sama dengan 15. Ya, sama dengan 15. Tidak sulit ya, tidak sulit. Oke, nah di belakang ini ada ayo berlatih. Satu, ini soalnya dicoba ya. Lebih dicoba aja, jangan takut salah ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Ya, ini pada gambar berikut BD dan CD adalah garis singgung. Ini garis singgung lingkaran berpusat di A. Jika besar sudut BDC, mana BDC ini? BDC, jadi sudut ini 43, tentukan besar sudut BAC ini. Stratnya berapa ini? Ya, terus ayo berlatih 2. Ini soalnya pada gambar di samping ini panjang jari-jari PA 12, ini 12, QB 4, kedua garis singgung ini kedua lingkaran ini bersinggungan ya. Ini bersinggungan. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar AB berapa. Itu contoh. Ayo berlatih 2. Ayo berlatih 3. Ini soalnya dalam lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan titik B dengan jari-jari R senti dan 3 senti. R-nya lebih besar dari 3. Jika jarak kedua pusat lingkaran itu 17 dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15, hitunglah nilai R. R ini yang ditanya berapa gitu ya. Oke ya, dicoba saja. Kalau kamu tidak bisa dan ingin bertanya atau berdiskusi bisa menghubungi nomor WA pribadi ini ya. Atau kalau bertanya tentang lingkaran boleh saja. Atau tanya matematika secara umum bisa menghubungi nomor WA pribadi ini. Yang serius ingin berdiskusi atau bertanya pasti dilayani. Oke ya, saya kira cukup. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.